Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini token Gyo itu tiba-tiba terbang dan berubah menjadi cahaya. Kemudian dia bergegas keluar melintasi alam dewa kuno dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah dia memasuki sebuah kota, kemudian dia sampai ke toko pandai besi yang tampak biasa. Pada saat yang sama, token Gyo itu jatuh di dua jari yang tebal saat sosok itu bergerak. Tubuh bagian atas sosok itu telanjang dengan kulit yang gelap, dan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat yang menetes, dan dia memegang palu di tangannya. Akhirnya, apakah ada misi untuk saya? Pria besar itu datang dari Nannan. Namun penampilan dan auranya juga sangat biasa. Hanya setelah token batu Gyo itu muncul di kedua jarinya, barulah sebuah senyuman muncul di wajahnya. Dan tubuhnya juga tiba-tiba memancarkan fluktuasi aura yang agak menakutkan. Segera palu di tangannya berubah menjadi titik cahaya, dan ketika telapak kakinya keluar, sebuah baju besi mengembun di tubuhnya, dan momentumnya juga tiba-tiba berubah seketika. Dan dia langsung bergegas keluar dengan sangat cepat. Pada saat ini, saat aura pemilik toko pandai besi menyebar, langsung mengejutkan seluruh pihak di sepanjang jalan. Kemudian dia tiba-tiba di pavilion Qianji, menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada ratu. Misi Pangeran Jinsen kali ini adalah untuk melindungi Xiaoyan. Jika situasi yang sangat berbahaya terjadi, Anda harus membawanya pergi bagaimanapun caranya, kata ratu dengan serius, sehingga orang kuat itu bernama Wang Yi tiba-tiba menunjukkan ekspresi serius ketika mendengar ini. Si Wang Yi mematuhi perintah dan akan melindungi Xiaoyan dengan cara apapun, bahkan jika harus mengorbankan nyawa saya. Mendengar itu, ratu mengangguk sedikit dan segera memberitahu keberadaan Xiaoyan. Setelah sang pangeran mengundurkan diri, dia segera meninggalkan alam dewa kuno. Pada saat ini, beberapa tahun berlalu dalam sekejap. Bagi Xiaoyan dan yang lainnya, beberapa tahun terasa seperti beberapa hari yang berlalu bagi manusia. Namun dalam waktu singkat ini, semua orang dari tim Fearless sepertinya telah kembali ke masa lalu. Mereka mengobrol dan tertawa bersama, seolah-olah mereka sedang menikmati hidup yang damai dan terus melakukan aktivitas seharian. Bahkan Xiaoyan juga belum melakukan pelatihan apapun, seolah-olah dia mengintegrasikan dirinya senjata ke dalam kehidupan seperti ini. Di kamar milik Xiaoyan di Batara Dewa Kuno, dia berbaring di tempat tidur besar di tengah dan menyaksikan keindahan tergeletak di lengan Xiaoyan yang terentang. Pada saat ini, Xiaoyan memiliki senyuman yang sangat bahagia di wajahnya, seolah-olah saat melihat kaki istri-istrinya saja, itu sudah merupakan pemandangan yang indah. Saat Xiaoyan dikelilingi oleh istri-istrinya dari kiri ke kanan, Xiaoyan tertidur dengan senyuman yang sangat nikmat. Bahkan keharuman di dalam ruangan itu seperti 100 bunga yang bermekaran, memancarkan keharuman yang berbeda-beda yang membuat Xiaoyan merasa rileks dan bahagia. Di masa lalu, setelah memiliki 3 orang anak, Xiaoyan tidak pernah berpikir untuk memiliki anak lagi. Adapun alasannya adalah karena Xiaoyan tidak bisa menghabiskan banyak waktu bersama istri-istrinya. Bahkan sekarang, Xiaoyan tidak mampu untuk menemani mereka dengan ketenangan pikiran. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi seperti ini, Xiaoyan memilih untuk tidak memiliki anak lagi. Meskipun istri-istrinya sangat ingin melahirkan anak untuknya. Hanya saja, dunia sensi sedang menghadapi krisis invasi dari dunia lain. Meskipun anak-anaknya juga sangat menyukai tantangan dalam krisis. Tapi bagi Xiaoyan, krisis invasi dari dunia lain masih tidak bisa dianggap remeh. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak bisa melindungi mereka sepanjang waktu. Untungnya, ketiga anak-anaknya saat ini masing-masing memiliki kemampuan yang luar biasa, dan mereka pasti akan menjadi salah satu orang terkuat di antara banyak orang berkuasa di dunia sensi di masa depan. Setelah beberapa kali ruang kehampaan bergetar hebat terjadi, Batara Dewa Kuno tiba-tiba pelan melambat. Namun setelah memasuki kehampaan Laut Barat, hati semua orang juga membeku. Karena seharusnya ada banyak bintang yang bersinar terang di lautan kehampaan di masa lalu. Bahkan langit juga akan memancarkan cahaya yang unik.
Hanya saja saat ini kehampaan laut barat tampak kosong dan semua bintang telah redup, bahkan hampir tidak ada cahaya yang terlihat. Baru setelah mereka masuki kedalaman kehampaan laut barat, pemandangan yang tragis itu muncul di depan semua orang. Karena bintang-bintang di kehampaan ini telah kehilangan cahayanya. Bahkan ada gerakan menembus di telengahnya, seolah-olah jantung seseorang telah dicabut. Segera, meteorit yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, dan sebuah kekuatan besar yang membungkus pecahan bintang yang pecah, membentuk badai meteorit yang sangat dahsyat. War! Pada saat ini terdengar suara ledakan keras, saat sebuah meteorit menghantam penghalang di luar Bahtera Dewa Kuno dan ganas. Untungnya, Bahtera Dewa Kuno lebih keras dari Bahtera biasa, sehingga Bahtera Dewa Kuno tetap stabil tanpa mengalami guncangan apapun. Karena kecuali meteorit, seluruh kehampaan laut barat sepertinya telah kehilangan stabilitasnya dalam kehampaan. Semua bintang kosong dan mati, meskipun kekosongan di lautan barat bukanlah neraka, tetapi saat ini terlihat seperti neraka. Dalam waktu singkat, Bahtera Dewa Kuno Xiaoyan menghadapi badai kehampaan yang besar. Untungnya kekuatan kapal Dewa Kuno melebihi imajinasinya dan dia mampu terus bergerak maju dengan mantap. Sekarang, kekosongan di Laut Barat seperti orang yang sedang marah dan meteorit ini tampaknya adalah aura dari banyak jiwa yang tidak bersalah, yang mati secara tragis di dalamnya. Meskipun kehampaan Laut Barat mungkin jauh lebih rendah dari 3 lautan kosong lainnya, dalam hal kekuatan keseluruhan dan jumlah orang kuat di antara dunia sensi, tetapi meskipun kekosongan Laut Barat saat ini masih ada, namun dia sebenarnya sudah mati, sehingga badai kehampaan tengah malam ini seperti tangisan kehampaan di Laut Barat, yang menangisi makhluk hidup yang tak terhitung menghilang darinya. Saat ini Xiaoyan juga telah berdiri di geladak dan wajahnya juga tampak serius. Saat memandangi kondisi kehampaan Laut Barat pada saat yang sama, tak seorang pun dari tim Fearless yang masih bisa tertawa. Mereka semua terdiam, seolah-olah mereka semua sedang berduka atas kehancuran kehampaan di Laut Barat. Bagaimanapun tempat ini adalah rumah mereka, namun sekarang rumah mereka telah hilang dan seluruh kehidupan hancur, sehingga mereka merasakan sakit yang memilukan di hati semua orang. Sampah dari Taisu memang sangat keji, itu semua salah mereka. Tuan Muda Xiao, saya harus menjadi lebih kuat. Saat berbicara, Xiao Zhan mengepakkan tinjunya, kemudian niat membunuh pada Taisu menjadi semakin kuat, bahkan tanpa meninggalkan satupun baju besi. Dia langsung meraung dan keras. Tepat ketika mendengar raungan menyedihkan Xiao Zhan, semua orang merasakan rasa malu di mata mereka. Dan hanya Ye Beijing yang tidak tenang. Melihat orang-orang yang marah, dia bahkan merasa sedikit tidak bisa dimengerti. Sekarang, kekuatan Anda masih terlalu lemah. Jika Taisu benar-benar menyerang, saya khawatir Anda bahkan tidak akan dianggap sebagai umpan meriam. Meskipun kalimat ini terdengar agak jelek, namun itu memang benar. Jadi saat Ye Beijing berkata perlahan, dan ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menundukkan kepala. Kami memang tidak sebanding dengan Tuan Muda Xiao, namun kami memang harus melangkah keluar setelah terlalu lama berada di zona nyaman. Jika perang benar-benar terjadi, barulah kita mempunyai kekuatan untuk perang. Pada saat ini, mata semua orang berbinar-binar seolah-olah penuh dengan energi. Meskipun selama mereka berada di alam Dewa Kuno juga berlatih keras, tapi sepertinya ada sesuatu yang hilang di hati mereka. Dan baru sekarang mereka menyadari bahwa perbedaannya adalah kemarahan di hati mereka. Sekarang semua orang di tim Fearless menemukan arah untuk berjuang, jadi mereka semua sangat bersemangat. Namun Xiaoyan tetap diam saat mendengar itu, hanya saja meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tapi semua orang bisa merasa bahwa Xiaoyan bahkan lebih sedih daripada mereka saat ini. Jika saya ingin mengalahkan Taisu dalam 100 juta hari, maka saya harus masuk ke dunia mereka dan menghancurkan semua makhluk hidup. Karena inilah reinkarnasi sebab dan akibat. Memikirkan hal ini, Xiaoyan pelan mengangkat kepalanya dan dia tiba-tiba berkata, saya telah melihat kekejaman Taisu dan tidak pernah menganggap serius kehidupan ini. Yang ingin mereka lakukan adalah merampas semua sumber daya yang ada, membunuh semua orang dan menghancurkan semua makhluk hidup.
Mendengar itu, suasana di Batara Dewa Kuno menjadi khusyuk. Tetapi bagi semua orang di tim tak kenal takut, itu juga merupakan pertumbuhan pikiran. Setidaknya mereka bisa memahami arti terus menjadi lebih kuat. Jika Tuhan menghargai kekayaan, maka ketiadaan Laut Barat adalah ibu. Dan Taisu seperti membunuh ibu mereka. Sehingga kebencian yang begitu besar meresap ke dalam hati semua orang. Jadi sebagai putra kehampaan Laut Barat, balas dendam ini harus dibalas. Karena hanya dengan cara inilah kemarahan mereka dapat dilampiaskan. Sehingga makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang terkubur di kehampaan Laut Barat dapat beristirahat dengan tenang. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.